Pemirsa, sejumlah keputusan wasit menjadi sorotan saat laga Indonesia melawan Uzbekistan di Piala Asia U23 berlangsung. Masyarakat menilai ada 3 keputusan wasit yang membuat Indonesia kalah dari Uzbekistan. Sedikitnya ada 3 keputusan wasit Shen Yin Hao yang dianggap kontroversial dan merugikan timnas Indonesia U23. Kita akan bahas lebih dalam, lebih detail bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio, Bung Abdul Haris, pengamat sepak bola. Terima kasih Bung Ais. Sama-sama Mas. Iya, kita akan lihat ya nanti apa saja yang kontroversial di sana. Kita akan mulai satu persatu. Yang pertama, Shen Yin Hao membatalkan tendangan bebas ya Bung Haris ya. Tendangan bebas yang adalah hasil dari pelanggaran terhadap Witan Sulaiman. Kita lihat. Ya, awalnya Shen Yin Hao memberikan hadiah free kick kepada Garuda Muda ya. Akan tetapi ada laporan dari ruang video assistant referee yang mengenai kemungkinan penalti timnas U23 ataupun tidak. Kita akan lihat. Ini dia detik-detik itu. Witan dilanggar di sana. Iya, ini memang agak rancu ya karena di sana, nah ini kejadiannya tepat ada di dalam kotak penalti atau minimal Witan menginjak garis penalti ya. Iya. Dan ada possible penalti saat itu. Kita lihat ada tayangan ulangnya, kita sengaja perlambat lagi ya Mas Haris ya. Untuk memperjelas kemudian mengapa kemudian ada anggapan bahwa ini diduga tadinya adalah penalti. Betul. Nah ini dia. Ada pelanggaran yang dilakukan, Witan terlihat kesakitan dan protes di sana. Dan ada sentuhan terhadap kaki Witan di sana melalui paha sebelah kiri dari bek pemain Uzbekistan ya. Betul, awalnya wasit Shen Yin Hao ini meniup peluit untuk pelanggaran ya, tapi bukan di dalam kotak penalti, di luar ya, sedikit di luar kotak penalti. Namun ada call dari VAR yang membuat akhirnya ada pengecekan ya, possible penalti. Tapi kenyataannya justru di sini tidak ada, dianggap tidak pelanggaran. Nah ini yang menarik ya, tidak pelanggaran dianggap. Pemain Uzbekistan ini melakukan sliding dengan bersih ke arah bola ya, dan Witan dianggap diving. Kalaupun Witan diving harusnya ini Witannya kartu kuning. Nah ini yang menjadi tanda tanya, apa yang ada di pikiran Shen Yin Hao waktu itu untuk kemudian memberikan justru bola netral ya? Betul, drop ball ya. Drop ball untuk Uzbekistan. Untuk Uzbekistan. Oke, kita akan lihat ada insiden kedua, gol Muhammad Ferrari yang dibatalkan. Bek timnas U23 Muhammad Ferrari mencetak gol di menit ke-61. Sayangnya wasit membatalkan gol tersebut setelah melihat VAR. Kita akan lihat. Ini tak berselang lama sebetulnya ketika kemudian kita melihat di menit ke-61 ketika sudah ada selebrasi. Sudah tepatkah kemudian keputusan Shen Yin Hao ini? Nah, Bung Ais? Betul ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang tadi ya, ini sepertinya tidak, tapi kalau diperlambat dari sudut pandang VAR ini memang terlihat ada satu kaki Ramadan Sananta yang lebih dekat dengan garis gawang. Kita lihat ya. Tayangan ulangnya ya. Ini adalah versi gerakan lambatnya. Nah, kalau dari angle ini kita melihat kelihatannya tidak offside. Betul. Tapi di angle lain memang ini bicara soal angle ya. Betul. Sananta kelihatannya memang ada aktivitas yang dianggap secara aktif mempengaruhi terjadinya gol. Betul. Nah ini kalau dari angle yang diberhentikan oleh wasit VAR, Sivakorn Udom dari Thailand, memang terlihat ada garis yang menyatakan bahwa Ramadan Sananta ini offside. Ini angle yang menunjukkan yang tidak kelihatan ya. Oke. Dan terakhir, kartu merah bagi Rizky Ridho. Ya. Ini yang sangat disayangkan. Kapten timnas ini bermain begitu mantap, begitu optimal dalam beberapa laga terakhir. Namun sayangnya diganjar kartu merah. Kita akan lihat apakah kemudian tendangan terhadap pemain Uzbekistan ini, Jasurbek Jalolidinov, ini pantas diganjar kartu merah di menit ke-84. Kelihatannya sih pantas ya. Atau saya yang agak berlebihan ini Bung Ais? Iya, ini awalnya wasit tidak memberikan pelanggarannya, tidak meniup peluit. Dia memberikan bola jalan, tapi karena ada call dari ruang VAR, akhirnya wasit setelah mengecek video VAR menyatakan ini penalti karena ada gerakan lanjutan dari Rizky Ridho yang menstamping ya ibaratnya paha dari Jasurbek Jalolidinov ini nomor 10. Jadi Anda sependapat bahwa ini kartu merah?
Iya, memang agak sulit ya karena dalam kondisi seperti Kalau kita ini. lihat kan sesungguhnya intensinya kemudian ke arah bola, Iya. tapi ada gerakan eksesif ya, gerakan Betul. sebagai ya akibat dari tendangan membuang bola itu yang mengarah Nah, ke ini dia. bagian yang membahayakan. Betul, ya memang kalau diulang-ulang dengan video ini tampaknya akan sangat dramatis ya. Oke. Tapi kalau dalam kondisi di lapangan, Oke. ini kan kondisi saat Jalolitdinov menghampiri Ridho, sehingga sulit ya dilihat apakah memang Ridho ini telat tarik kakinya atau memang sengaja dia memasukkan kakinya ke arah daerah berbahaya pada Jalolitdinov. Oke, kalau kita lihat ya, apa yang kemudian hasil dari pertandingan ini, tentu saja keputusan-keputusan itu dianggap mengecewakan. Bahkan ini juga disampaikan oleh pemain timnas. Ada Justin Hapner yang menyampaikan protesnya, ia kecewa terhadap pimpinan Shen Yinhao yang diunggahnya dalam media sosialnya. Tapi lepas daripada apa yang disampaikan oleh Justin Hapner, nah ini dia, kita harus blur itu. Ia mengaku sebetulnya penampilannya tidak bagus ya. Betul. Tapi apa yang disampaikan lewat postingan Instastory-nya, dia memberikan protes kepada Shen Yinhao. pengadil lapangan. Betul. Ya memang kita harus akui performa timnas kurang maksimal ya di Betul. tandingan itu. Oke. Dan bicara soal Shen Yinhao, kita mau lihat ini sosok wasitnya. Sebetulnya wasit berkebangsaan Cina ini masih relatif muda, Betul. Mas Ais. Usianya 38 tahun, ia memiliki lisensi FIFA sejak tahun 2018. Ia berpengalaman di Piala AFC, bahkan Liga Super Cina juga. Ia cukup mengadili berbagai banyak pertandingan lah ya, berbagai Betul. macam Dan pertandingan. Shen Yinhao ini juga pelatih yang memberikan penalti saat Indonesia menghadapi Kamboja di SEA Games kemarin ya. Saat itu agak kontroversi juga. Artinya memang sudah akrab ya. Shen Yinhao ini kontroversi dengan Indonesia. Oke, kalau lihat dari pengalamannya sebetulnya harusnya beliau mumpuni lah, apalagi sudah Betul. punya lisensi semenjak tahun 2018 ya. Dan kemudian kalau kita lihat ada satu hal yang menjadi perbincangan belakangan ini karena Sivakon Puudom ini adalah wasit VAR yang bertugas pada waktu itu dan akan bertugas lagi pada saat Indonesia nanti akan menghadapi Irak perbuatan tempat ketiga. Iya, memang sudah ditentukan bahwa Sivakon Puudom bedanya sekarang dia bukan wasit VAR utama tapi asisten wasit VAR ya. Wasit utama VAR-nya itu Abdullah bin Sehri dan wasit di lapangan nanti Majid Muhammad Al-Samrani ya dari Arab Saudi. Oke, kalau kita lihat dari pengalamannya, Liga Champions Asia 11 kali, kualifikasi Piala Dunia 9 kali, Piala AFC 16 kali. Betul, ya harusnya memang dari segi pengalamannya ini menjadi salah satu wasit terbaik ya di Asia. Tapi memang dengan 2 kali track recordnya terhadap Indonesia saat Indonesia menghadapi Qatar, kemudian Indonesia menghadapi Uzbekistan, ini memang menjadi sebuah momok buat tim Garuda Muda. Oke, harapannya kemudian bahwa melakukan pekerjaan secara profesional, harapan kita, kalau enggak nanti diprotes, dan harapan saya jangan main-main ke Indonesia dulu lah, karena ke Thailand kalau misalnya coba-coba nakal, harapannya nggak demikian. Tapi kita akan ajak ya, ada di bersama kita sebetulnya Bung Ais, ada Mas Aji Santoso. Mas Aji Santoso ini kita tahu bersama, ia adalah mantan pelatih Timnas U23, ia juga legenda Timnas Indonesia. Bung Aji, selamat bergabung bersama dengan kami. Oke, terima kasih Bung. Selamat sore Bung Ais. Bung Aji, sebetulnya ada kekecewaan yang diluapkan oleh pecinta sepak bola di tanah air, tapi lepas dari itu ada ketakutan mengenai apakah kemudian wasit ini akan berulah lagi. Apalagi kita lihat wasit yang menangani VAR-nya juga turut akan mengambil bagian dalam match terakhir kita di Piala Asia U23. Komentar Anda? Ya, kalau dari pertandingan ketika melawan Uzbekistan, jelas memang ada 3 kasus yang itu memang sedikit membingungkan, tetapi kita harus mengedukasi terhadap pecinta sepak bola Indonesia, para supporter, bahwa memang untuk kejadian Ferrari sama Rizky Ridho menurut saya itu clear, memang keputusan wasit sangat tepat. Itu juga terbukti dari pernyataan Bang Jiminan Natibulu yang beberapa hari lalu menyatakan bahwa masalah Ferrari sama Rizky Ridho itu clear, tetapi memang yang sedikit membuat confused itu keputusan diambil ketika Witan Sulaiman dilanggar. Itu memang menurut saya ada sedikit pelanggaran dan itu di dalam kotak penalti. Kenapa? Karena saya melihat
kaki dari Witan Sulaiman itu menginjak garis putih itu kaki kiri. Berarti kaki kanannya kan ada di dalam kotak penalti box gitu. Itu saya memang sedikit membingungkan. Tentunya memang wasit yang VAR ini berasal dari Thailand. Saya sangat yakin sekali bahwa Thailand merasa kurang nyaman dengan penampilan kita yang spektakuler, penampilan timnas yang membuat kejutan. Ya itu seandainya mungkin ya, mungkin kalau Anda, Bung Haji, Anda mendeteksi ada sense itu, ada semacam keirian dari tim Gajah Putih kepada kita. Pastilah, karena bagaimanapun juga Thailand sama Indonesia ini kan rival berat, kan begitu. Saya malah menduga seandainya itu yang main bukan Indonesia, bisa aja nggak di VAR, itu yang gol Gerrard itu. Karena memang ini dari Thailand, jadi kita ya itulah dah. Thailand memang saya yakin dia sedikit sentimen dengan dan tidak suka dengan keberhasilan tim kita di event ini, begitu Bang. Oke, jadi kalau misalnya kemudian diserbu tuh yang namanya akun-akun media sosialnya dari pengadil lapangan kemarin, apakah itu dirasa salah alamat atau bagaimana Anda melihat netizen Indonesia yang bereaksi spontan atas hasil pertandingan? Iya, tentunya memang supporter, termasuk saya juga bagian dari supporter karena saya warga negara Indonesia, memang melihat kejadian-kejadian itu cukup disayangkan ya. Ferry yang cetak gol, terus Rizky Ridho yang mendapat kartu merah, tapi udah saya bilang di depan bahwa untuk dua kasus ini clear, itu keputusan wasit tepat. Tetapi yang menjadi masalah ketika mengambil keputusan masalah pelanggaran Witan yang dilanggar itu. Jadi kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat kita bahwa keputusan VAR yang dua itu memang tepat. Itu pun bukan hanya pendapat saya, pendapat Bung Jimmy Napitupulu yang notabene beliau juga sekarang bergelut di bidang VAR, dia mengatakan bahwa dua itu clear, seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat memang reaksi itu sebagai bentuk ya kebanggaan kita dan mendukung bahwa itu sah-sah saja ya, Bung Haji ya. Wajar ya. Tapi kita coba lihat ya, ada momen udik yang mewarnai nonton bareng di laga Indonesia kontra Uzbekistan, di mana ada sejumlah masyarakat ataupun warga yang menonton kesal dan mereka menyampaikan kekesalannya, dan kesalahan itu terekam video dan viral di media sosial.